Di awal film kita akan dibawa ke salah satu kota yang ada di negara Afrika. Malam itu terlihat ada seorang pembunuh bayaran yang sedang memburu satu pejabat korup hingga inilah aksinya. Setelah berhasil menghabisi pejabat korup tersebut, si pembunuh bayaran pun langsung bergegas pergi dari sana. Beberapa tahun kemudian memperlihatkan Presiden Afrika yang sedang asik berendam sambil ditemani oleh beberapa wanita sewaannya. Diberitahu kalau presiden ini merupakan presiden kejam, korup, dan senang bermain wanita. Namun ia selalu berpura-pura baik di hadapan semua rakyatnya agar tidak didemo untuk dilengserkan. Di waktu yang sama, sang presiden menghubungi ketua intelijen untuk memerintahkannya agar segera menangkap seorang pria bernama Johnny Klein. Diberitahu kalau Johnny Klein telah mempunyai bukti kejahatan sang presiden dan Johnny Klein berencana untuk mempublikasikannya ke media. Karena hal tersebutlah sang presiden memerintahkan ketua intelijen untuk menangkap Johnny Klein, dan si ketua intelijen pun berjanji akan segera meringkusnya. You either in or you out. Dengan cepat, si ketua intelijen langsung memerintahkan tim khususnya yang dipimpin oleh seorang pria bernama Tiger untuk menggerebek rumah Johnny Klein. Strike teams are en route to Johnny Klein's last known locations. Singkat cerita, Tiger bersama timnya sudah sampai di kediaman Johnny Klein dan diam-diam mereka langsung menyusup ke dalam. Namun di sini Johnny Klein sudah tidak berada di rumah dan Tiger langsung berhadapan dengan satu anak buah Johnny Klein. Karena orang itu mencoba kabur, pada akhirnya Tiger harus menghabisi anak buah Johnny Klein tersebut. Setelah itu, Tiger menghubungi si ketua intelijen lalu mengatakan kalau mereka tidak berhasil menemukan Johnny Klein. Satu-satunya anak buah Johnny Klein yang bisa menjadi kunci juga harus Tiger habisi karena mencoba akan melarikan diri. Mendengar hal tersebut, si ketua intelijen meminta Tiger agar secepatnya bisa menemukan Johnny Klein karena ini merupakan misi langsung dari sang presiden. And clean up your mess. Si ketua intelijen juga segera memerintahkan dua anak buahnya yang merupakan hacker terbaik untuk melacak keberadaan Johnny Klein sekarang juga. Find him. Now. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Adegan berpindah ke seorang pria yang sedang mengobrol dengan anaknya di rumah mereka. Diberitahu kalau pria ini bernama Zuko dan Zuko merupakan seorang pembunuh bayaran yang pernah menghabisi si pejabat korup waktu di awal film. Namun sekarang Zuko telah penemu yang ternyata itu adalah Johnny Klein. Terungkap fakta kalau Johnny Klein ini merupakan ketua dari organisasi pembunuh bayaran dan Zuko adalah mantan anak buahnya. Di sini Johnny Klein memberikan koran kepada Zuko lalu berkata kalau sang presiden korup akan mencalonkan lagi. Johnny Klein meminta bantuan kepada Zuko karena dirinya berencana akan menyebarkan kebusukan sang presiden kepada media agar tidak terpilih. Namun Zuko menolak bahkan sampai mengusir Johnny Klein karena ia sudah nyaman dengan kehidupannya sekarang. Beberapa jam kemudian terlihat Johnny Klein yang sedang beristirahat di salah satu hotel. Di sini ia menyempatkan diri untuk memberikan pesan suara kepada salah satu jurnalis terbaik di kota tersebut yang juga membenci sang presiden korup. And I'm counting on you. Keesokan harinya memperlihatkan Zuko si mantan pembunuh bayaran yang sedang mengantar anaknya ke sekolah. Setelah itu, Zuko lanjut mengantar istrinya ke pasar karena sang istri berjualan di pasar induk. Kemudian Zuko pergi ke bengkel sebab semenjak dirinya pensiun dari pembunuh bayaran, Zuko memilih untuk bekerja sebagai montir. Di balik itu terlihat dua orang hacker anak buah si ketua intelijen yang sedang membajak seluruh CCTV kota untuk melacak keberadaan Johnny Klein sekarang. Hingga pada akhirnya mereka berhasil mendapatkan lokasi keberadaan Johnny Klein yang sedang beristirahat di salah satu hotel yang ada di tengah kota. Dengan cepat, dua hacker itu memerintahkan tim lapangan untuk menangkap Johnny Klein di hotel tersebut. Johnny Klein sendiri yang mempunyai firasat buruk, ia pun segera pergi dari hotel lalu kabur dengan menggunakan mobilnya. Stay on him. Level 1 is in place. Sementara untuk tim lapangan intelijen terus saja membuntuti mobil Johnny Klein dari belakang.
Beberapa menit kemudian, ternyata Johnny Clan mendatangi Zuko ke bengkel tempatnya bekerja. Dari kejauhan terlihat tim lapangan intelijen yang sedang mengawasi Johnny Clan bahkan sampai merekamnya. Di sini Johnny Clan memohon kepada Zuko karena hanya Zuko lah garda terakhir yang dapat membantu Johnny Clan. Johnny Clan meminta Zuko agar pergi ke salah satu desa terpencil bernama Maseru, karena di sana Zuko akan mendapatkan semua data tentang kejahatan sang presiden. Apabila sudah mendapatkan data tersebut, Zuko harus memberikannya kepada si jurnalis yang pasti akan menyebarkan kebusukan sang presiden ke publik. Sekali lagi Johnny Clan memohon karena ini demi kesejahteraan semua warga yang ada di negara ini. Pada akhirnya Zuko pun terpaksa mengiyakan permintaan Johnny Clan. Di balik itu, si ketua intelijen yang sedari tadi mengawasi dari CCTV langsung memerintahkan 2 orang tim lapangan untuk mengawasi Zuko. Sementara untuk Johnny Clan akan ditangani oleh Tiger CS dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Di tengah pengejaran, Johnny Clan menerobos jalan layang buntu hingga ia pun berhasil dipojokkan oleh Tiger dan timnya. Tak ada pilihan lain, Johnny Clan pun nekat melakukan hal konyol dengan melakukan cara ini. Hey! Johnny! Setelah Johnny Clan koi, Tiger dan anak buahnya segera memeriksa jasad Johnny Clan, namun di sini mereka tidak bisa menemukan apapun selain pistol. Nothing but the gun. He's clean as a whistle. The guy was clean. Scratch that, he's a... Di sisi lain, si ketua intelijen segera memerintahkan 2 tim lapangannya untuk terus mengawasi Zuko karena sekarang Zuko lah yang mereka curigai. The new target is now our priority. Tak lama Zuko datang ke pasar untuk mendatangi istrinya. Namun seketika Zuko sadar kalau dirinya sedang diawasi hingga Zuko memilih untuk mengobrol dengan sang istri menggunakan ponselnya saja. Di sini Zuko berpamitan kepada sang istri karena Zuko harus pergi untuk beberapa hari ke depan. Zuko tidak bisa menemui sang istri karena itu akan membahayakannya. Zuko juga tidak memberitahu tujuan kemana ia pergi dan Zuko hanya berjanji akan segera kembali. Adegan berpindah kepada si jurnalis yang baru saja membuka pesan suara dari mendiang Johnny Clan. Dalam pesan suara itu mengatakan kalau si jurnalis akan segera dikirim data rahasia tentang kebusukan sang presiden oleh pria bernama Zuko. Johnny Clan memohon agar si jurnalis dapat secepatnya menyebarkan berita tersebut agar sang presiden tidak terpilih lagi dalam pemilu berikutnya. Si jurnalis yang memang membenci sang presiden tentunya ia bersemangat dan sangat menantikan data tersebut. And I'm counting on you. Di sisi lain memperlihatkan 2 orang tim lapangan intelijen masih terus mengikuti Zuko. Ternyata sekarang Zuko menuju ke bandara karena ia akan terbang ke desa terpencil Maseru untuk mengambil data kebusukan sang presiden. Namun ketika Zuko mengantri untuk membeli tiket pesawat, tiba-tiba ia ditangkap oleh 2 orang tim lapangan intelijen. Kemudian Zuko diinterogasi apa tujuannya pergi ke desa Maseru dan barang apakah yang akan diambil oleh Zuko. Namun Zuko memilih untuk tutup mulut lalu melawan mereka. Setelah berhasil melumpuhkan 2 orang tim lapangan itu, Zuko langsung melarikan diri dengan berpura-pura menjadi penumpang minibus sebelum intelijen yang lain berdatangan. Adegan berpindah ke 2 hacker anak buah si ketua intelijen. Di sini mereka berhasil menemukan video rekaman CCTV Johnny Clan yang sebelumnya pernah mendatangi rumah mantan menteri. Dengan cepat, salah satu hacker di sana memerintahkan hacker satunya yang bernama Astuti untuk memberitahu terkait informasi baru ini kepada si ketua intelijen. Namun bukannya mendatangi si ketua intelijen, Astuti malah menghubungi si mantan menteri lalu memintanya agar berhati-hati. Ternyata Astuti dan mantan menteri itu telah bekerja sama untuk menggulingkan sang presiden korup. Di balik itu, Zuko sendiri kini telah tiba di bengkel tempatnya bekerja. Di sini ia sedang memikirkan cara agar bisa sampai ke desa Maseru tanpa menggunakan jalur udara.
Hingga pada akhirnya Zuko nekat akan menggunakan jalur darat dengan berbekal peta yang sebelumnya mendiang Johnny Clan berikan. Kemudian Zuko segera mengambil motor di bengkelnya karena malam ini juga ia akan bergegas pergi. Pagi harinya memperlihatkan istri dan putra Zuko yang sedang berada di rumahnya. Tiba-tiba mereka dijemput paksa oleh para anggota intelijen lalu dibawa ke kantor untuk menghadap si ketua intelijen. Ketika diinterogasi, istri Zuko diperintah untuk menjelaskan keterlibatan Zuko dengan Johnny Clan. Namun sang istri bersumpah kalau dirinya tidak mengetahui apapun. Sang istri hanya berasumsi mungkin saja Johnny Clan adalah teman masa lalu Zuko. Si ketua intelijen yang belum percaya kepada istri Zuko, ia pun tidak memperbolehkan istri dan putra Zuko pulang sebelum Zuko berhasil tertangkap. Maybe we can use this to our advantage. Kemudian si hacker teman Astuti berhasil melacak keberadaan Zuko yang sedang menuju desa Maseru menggunakan motor. We've got him. He stole a motorbike from his employer. Si ketua intelijen pun langsung mengerahkan Tiger dan yang lain untuk menutup semua jalan darat menuju desa Maseru. Di sisi lain memperlihatkan si jurnalis yang sedang mengobrol bersama asistennya. Di sini si jurnalis sudah tidak sabar ingin menyebarluaskan data tentang kebusukan sang presiden karena ia sangat dendam kepada sang presiden. Ternyata dulunya si jurnalis pernah menjadi hakim agung sebelum sang presiden ini menjabat. Namun semenjak sang presiden korup itu menjabat, karir si jurnalis merosot bahkan ia sampai dituduh korupsi. Semua ini sang presiden sengaja lakukan karena si jurnalis selalu tidak sepaham dengannya dan tidak mau disogok. Oleh sebab itulah si jurnalis sangat dendam dan sudah tidak sabar untuk menunggu data yang sedang diambil oleh Zuko. I reckon we are back in the game. Kembali kepada Zuko yang sedang mengisi bensin di salah satu pom ini. Di sini Zuko bertanya kepada pegawai pom itu apakah desa Maseru jaraknya masih jauh. Si pegawai pom menjawab jika desa Maseru masih lumayan jauh dan mungkin Zuko akan sampai sekitar 3 jam lagi. 12:50. Selesai mengisi bensin, Zuko pun segera meneruskan perjalanan. Namun tanpa ia sadari, si pemilik pom yang berada di dalam ternyata mengenali Zuko kalau Zuko itu adalah seorang buronan. Dengan cepat, ia pun menghubungi polisi lalu mengatakan kalau Zuko baru saja mengisi bensin di pom mininya. Di sisi lain, istri Zuko masih terus saja ditahan di kantor intelijen. Tak lama, ia didatangi oleh Astuti si hacker yang berpihak kepada Zuko. Astuti meminta istri Zuko agar bersiap karena sebentar didengar oleh salah satu hacker teman Astuti sehingga Astuti langsung dibawa untuk menghadap si ketua intelijen. Di sini si ketua intelijen merampas ponsel Astuti lalu menanyakan kenapa ia mengkhianatinya. Astuti pun tidak mau menjawab sehingga si ketua intelijen meminta anak buahnya untuk mengurung Astuti. Kemudian si ketua intelijen dan si hacker berhasil menemukan panggilan terakhir di ponsel Astuti yang baru saja menghubungi mantan menteri. Alhasil mereka pun menyadari kalau Astuti merupakan bagian dari kubu orang-orang yang menginginkan sang presiden lengser. Astuti sendiri kini menghajar para anak buah si ketua intelijen yang akan mengurungnya.